Perkenalkan saya Billy Antoro, saya bekerja di sekretariat di Jen PAUD, Dikdas dan Dikmed, subfungsi PMP, penjaminan untuk pendidikan. Baik Bapak Ibu semua, literasi sekarang sudah menjadi sebuah istilah yang sangat seksi gitu ya, dan dipandang sebagai sebuah solusi, salah satu solusi dalam memajukan negeri ini ya. Istilah literasi juga sudah banyak disebutkan dalam sejumlah regulasi. Misalnya dulu tahun 2015 pernah terbit Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. 5 tahun kemudian ya, Pak Presiden kita Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Nah, dalam dokumen tersebut, arah kebijakan dan strategi dalam pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan budaya literasi. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama, pengembangan budaya kegemaran membaca. Yang kedua, pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi. Dan ketiga, peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, turunannya kemudian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, sekarang Kemendikbudristek nomor 2 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Nah, di sini juga diturunkan arah kebijakannya ya, mengenai peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas. Nah, ini ada strateginya: peningkatan budaya literasi, pengembangan, pembinaan dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra. Lalu penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi. Nah, yang terbaru adalah PP Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, di sini di pasal 6 ayat 1-nya sudah jelas sekali disebutkan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Ya, jadi SKL-nya sudah sangat jelas ya, bahwa nanti ketika mereka lulus ya, selain karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mereka juga punya kompetensi literasi dan numerasi. Ya, jadi dengan SKL seperti ini sudah sangat jelas bahwa literasi dan numerasi menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini Permendikbud nomor 23 tahun 2015 ini salah satu dasar pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Kunci dari pelaksanaan literasi ya, gerakan literasi Bapak Ibu adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini merupakan upaya akomodasi terhadap semua pemangku kepentingan dalam rangka menggolkan ya, mencapai tujuan gerakan literasi. Dan di sini kita mendorong terbentuknya tim pendamping literasi daerah atau TPLD. Nah, TPLD di sini kita dorong sebagai sebuah sistem ya, yang mendukung dan memiliki peran sentral dalam mendorong sekolah dan pemerintah daerah sebagai motor penggerak pendidikan. Nah, ini unsur-unsurnya sangat beragam Bapak Ibu ya. Ada LPMP, PPBP, PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, pegiat literasi, taman bacaan masyarakat, komunitas literasi, organisasi profesi, ya bisa PGRI, IGI, Himpaudi, IGTKI dan lain-lain, penerbit, akademisi, ya perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri, dan pemangku lain sesuai kebutuhan daerah. Ya, jadi sangat jelas bahwa unsur TPLD ini mengakomodasi semua pemangku ya, semua unsur, baik itu di tingkat birokrasi pemerintahan ya, apakah itu di tingkat pusat ya seperti LPMP dan PPBP PAUD dan Dikmas, di tingkat daerah ya seperti Dinas Pendidikan ya, Dinas Perpustakaan Kearsipan, Bapeda, juga di tingkat masyarakat ya, pegiat literasi, TBM ya, komunitas literasi, organisasi profesi ya, dan seluruhnya kita akomodasi. Jadi berbagai unsur tersebut nanti akan masuk dalam SK TPLD yang ditandatangani oleh Gubernur. Nah, apa sih
yang diharapkan dari TPLD ini, diharapkan TPLD memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi kebijakan ya, terkait pendidikan, terutama penguatan literasi dan numerasi untuk mengatasi dampak learning loss. Nah, Bapak Ibu, pertengahan bulan ini kita dikejutkan oleh pemberitaan dari Bupati Cianjur ya. Beliau berkunjung ke sebuah sekolah dan mendapati ada siswa kelas 4 yang lupa membaca. Ya, bisa dibayangkan bagaimana seorang siswa kelas 4 lupa membaca. Dan ternyata fenomena ini dia temui di berbagai pelosok daerah, terutama daerah yang dari keluarga kurang mampu. Ya, bisa dibayangkan seorang anak yang sudah lama menjalani PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, ketika masuk ke sekolah ya, pembelajaran tatap muka terbatas, dia lupa baca. Lalu apa yang dilakukan oleh guru dan orang tuanya selama ini? Nah, fenomena ini seakan mengkonfirmasi bahwa memang terjadi learning loss atau hilangnya minat dan kemampuan belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh. Satu lagi, siswa tidak bisa membaca, literasinya turun ya, berkurang, menurunnya minat dan kemampuan belajar literasi siswa ya, atau literasi loss. Ya, berbagai penelitian terkait dengan learning loss dan literasi loss sudah diterbitkan oleh sejumlah lembaga ya, baik internasional maupun nasional. Dan ini mengungkap sebuah fakta bahwa pembelajaran jarak jauh sangat tidak efektif dalam mendukung pembelajaran siswa. Makanya kita dari Kemendikbud sekarang sedang mendorong Pemda dan sekolah untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini struktur TPLD, Bapak Ibu ya, kepala daerah. Nah, di sini langsung ke Dinas Pendidikan, lalu koordinasi ke LPMP dan PPBP PAUD dan Dikmas, lalu ke tim pendamping literasi daerah, kemudian tim literasi di satuan pendidikan. Nah, di sini bisa kita lihat yang berhubungan langsung dengan tim pendamping literasi daerah adalah Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena Dinas Pendidikanlah yang menangani langsung terkait dengan pendidikan, apakah di satuan pendidikan formal maupun informal. Dan kita berharap nanti Dinas Pendidikanlah yang akan menjadi garda terdepan dalam TPLD. Ya, karena Dinas Pendidikan juga lah nanti ketika mengawal SK TPLD ya ke Pak Gubernur, ya ini merupakan salah satu UPTD-nya Dinas Pendidikan ini. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh TPLD dari UPT dan Pemda? Ya, yang pertama adalah anggaran operasional, logistik, dan infrastruktur. Ya, misalnya nanti pada pertemuan-pertemuan yang membahas tentang TPLD, sosialisasi tentang pentingnya penguatan literasi dan numerasi di satu pendidikan, atau nanti ketika rapat-rapat membentuk penyusun SK TPLD, nah nanti diharapkan UPT dan Pemda dalam hal ini pendidikan bisa mengalokasikan anggarannya. Yang berikutnya adalah regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur, wali kota atau bupati. Ya, jadi nanti TPLD di tingkat provinsi, nanti Pak atau Ibu Gubernur yang menandatangani, dan TPLD di tingkat kabupaten kota akan ditandatangani oleh bupati atau wali kota. Ya, jadi nanti kita harapkan TPLD dapat lebih kuat dalam bentuk regulasi di daerah. Nah, TPLD dalam memetakan peran pemerintah daerah ya, provinsi dan kabupaten kota. Jadi tentu saja tiap daerah berbeda-beda kondisinya, dan TPLD bisa memetakan fungsi dan peran masing-masing unsur ya di tingkat provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan kondisi masing-masing. Lalu TPLD juga dapat memetakan peran pemerintah pusat ya, Kemendikbudristek, LPMP, BPPB PAUD dan Dikmas. Kemudian TPLD juga dapat memetakan peran pemangku pendukung di daerah ya, seperti pegiat dan komunitas literasi, TBM, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, penerbit, dan dunia usaha, dunia industri. Ya, jadi semua unsur tersebut memiliki peran, dan TPLD yang beranggotakan berbagai unsur tersebut
bisa dengan mudah memetakannya. Itulah mengapa tadi Bapak Ibu, TPLD terdiri dari berbagai unsur. Salah satunya adalah untuk memudahkan melakukan pemetaan. Nah, berikutnya di sini ada beberapa tugas tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh tim pendamping literasi daerah. Yang pertama adalah pemetaan. Bapak Ibu semua, TPLD itu dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya itu fokus kepada pendampingan terhadap sekolah. Ya, jadi nanti di tugas tanggung jawab ini seluruhnya kita arahkan ke satuan pendidikan. Ya, yang pertama melakukan pemetaan, yaitu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan di lapangan dalam rangka penguatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan berdasarkan kondisi dan situasi daerah. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, ya, baik formal maupun informal di lapangan dalam kondisi pandemi seperti ini, learning loss, literasi loss, apa yang dibutuhkan oleh mereka? Ya, lalu berikutnya melakukan asesmen. Nah, membantu tim literasi melakukan asesmen untuk mempersiapkan satuan pendidikan menyongsong masa normal selanjutnya. Oh ya, tadi saya belum menyinggung ya, tadi sudah ada di paparan sebelumnya. Nah, ini yang kiri bawah. Jadi tim pendamping literasi daerah itu mendorong setiap satuan pendidikan untuk membentuk tim literasi. Ya, kalau di sekolah kita menyebutnya tim literasi sekolah. Mungkin nanti kalau di PKBM itu bentuknya seperti apa, lalu di PAUD ya, misalnya bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi tim literasi ini merupakan semacam lembaga atau organisasi internal di satuan pendidikan yang bertugas memastikan pelaksanaan program literasi berjalan dengan baik. Ya, unsur-unsurnya dari guru atau tutor, lalu siswa, lalu bisa pustakawan misalnya yang ada di sekolah tersebut, pegiat literasi yang ada di sekolah tersebut gitu ya, atau pengelola TBM yang di dekat sekolah tersebut. Ya. Jadi tim literasi ini sangat penting Bapak Ibu untuk memastikan program literasi berjalan dengan lancar. Dan tim literasi inilah yang nanti akan berkoordinasi langsung dengan tim pendamping literasi daerah. Ya, jadi TPLD ketika melakukan pendampingan ke sekolah, mereka nanti akan berhubungan langsung dengan tim literasi. Ya, bukan langsung ke kepala sekolah. Kepala sekolah sudah terlalu banyak tugasnya gitu ya. Nah, ini jadi nanti membantu tim literasi untuk melakukan asesmen ya. Berikutnya adalah advokasi. Membekali dan membantu tim literasi merancang strategi yang taktis dan efektif dalam penguatan literasi dan numerasi pada masa normal selanjutnya. Misalnya, tim literasi menemukan kondisi di mana sebuah sekolah kekurangan bahan bacaan. Nah, personil TPLD itu membantu memikirkan caranya, bahkan bisa jadi memberikan solusi. Misalnya, karena di unsur TPLD ada unsur DUDI dan penerbit, bisa jadi nanti ada dana CSR yang bisa digunakan untuk mengadakan buku. Ya, untuk misalnya penerbit bisa menggandakan buku dan bisa distribusikan ke sekolah-sekolah. Ya, ada dana dari CSR, ya, dana penggandaan buku. Atau nanti di TPLD bisa mendorong para penulis ya atau sastrawan untuk membuat buku yang bisa diterbitkan dan distribusikan ke sekolah-sekolah. Ya, sehingga sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan bahan bacaan ya seperti buku, noteks pelajaran itu bisa terpenuhi. Berikutnya, tugas TPLD adalah memotivasi dan mendorong tim literasi dalam bentuk dukungan psikologis untuk bersiap dalam menyongsong masa normal selanjutnya. Jadi bisa jadi tim literasi mengalami turun gitu ya, kondisinya, motivasinya turun misalnya karena susah sekali menghadapi persoalan literasi. Nah, misalnya perpustakaannya kekurangan buku, lalu siswanya juga banyak yang putus sekolah misalnya. Nah, disinilah tugas TPLD tidak sekedar secara struktural, tapi juga cara psikologis memberikan pendampingan kepada tim literasi. Berikutnya adalah MONEF, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan program di lapangan. Jadi nanti ada semacam instrumen
yang digunakan oleh TPLD dalam melakukan pemantauan ya, evaluasi. Nah, pemantauan dan evaluasi ini bisa dirapatkan ya di personil TPLD sehingga bisa membuahkan solusi yang bisa disampaikan kepada tim literasi. Berikutnya adalah laporan. Ya, memberikan laporan kepada kepala daerah berdasarkan temuan di lapangan untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Nah, laporan di sini memang karena TPLD di bawah kepala daerah, jadi TPLD wajib ya menyampaikan laporannya mengenai kondisi di lapangan, dan tentu saja ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa jadi pertimbangan kepala daerah dalam mengambil kebijakan. Nah, ini diagram alir Bapak Ibu yang bisa dilakukan oleh LPMP ya, karena konteksnya di sini LPMP dalam rangka penguatan literasi dan numerasi. Yang pertama adalah melakukan rakor atau rapat koordinasi dengan ya, misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Sekretariat Daerah, DPRD, Panggil Literasi, dan instansi lain yang terkait. Nah, ini rakor ini dalam rangka sosialisasi penguatan literasi dan numerasi. Yang bisa jadi Bapak Ibu di sejumlah instansi belum tahu betapa pentingnya literasi dan numerasi. Bahwa literasi dan numerasi sudah menjadi kebijakan nasional ya dari Pak Presiden yang harus diturunkan dalam berbagai bentuk kebijakan dan program kegiatan di setiap daerah. Lalu setelah rakor, setelah semua unsur di daerah memahami pentingnya penguatan literasi dan numerasi, berikutnya adalah rakor pembentukan TPLD. Nah, di sini di rakor ini langsung ya menyusun draft SK-nya, lalu pembagian tugasnya ya. Dari berbagai unsur nanti bisa disusun, misalnya ada ketuanya, ada pembinanya, penasihatnya, lalu nanti ada ketuanya, sekretaris, 1-2 bendahara, humas, atau divisi-divisi lain yang diperlukan. Lalu setelah terbentuk TPLD, menggelar BIMTEK penguatan literasi yang diikuti oleh ya kepala PAUD, penilik, pengawas, kepala sekolah ya, yang karena mereka juga membutuhkan semacam penguatan ya, pengetahuan maupun kompetensi. Lalu berikutnya mendorong para peserta ya, kepala sekolah, penilik ya, pengawas untuk membentuk tim literasi ya. Kalau di sekolah namanya tim literasi sekolah. Nah, di sini tim literasi sekolah bisa dianggotakan, anggotanya bisa berasal dari unsur tutor dan guru ya, kepala PAUD, orang tua, pegiat literasi. Ya, jadi ini unsur-unsur yang bisa hal-hal yang bisa dilakukan setelah acara ini berakhir. Nah, ini Bapak Ibu untuk dalam rangka ini ya, goal SKTPLD. Yang pertama tadi sudah disinggung rakor penyusunan TPLD ya. Di rakor ini diharapkan seluruh pemangku ya tingkat pusat yaitu UPT ya, LPMP dan PPP PAUD itu bisa hadir. Unsur daerah ada Dinas Pendidikan terutama, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terus lagi dari unsur masyarakat ya, dari ada pegiat literasi, komunitas literasi, organisasi profesi, akademisi perguruan tinggi itu bisa diundang. Lalu dalam rakor tersebut ya, dalam SK tersebut ditetapkan bahwa ketua TPLD-nya dari unsur Dinas Pendidikan ya, bisa dari kepala dinas atau sekretaris atau pejabat yang ditunjuk. Nah, SK TPLD ini nanti itu ditandatangani oleh gubernur ya di tingkat provinsi atau bupati wali kota di tingkat kabupaten dan kota. Nah, susunan pengurusnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Nah, di sini Bapak Ibu saya mencantumkan tautan ya, contoh SKTPLD yang sudah terbentuk. Ini ada SKTPLD Majalengka ya, Kabupaten Majalengka di Jawa Barat. Nah, ini sudah ditandatangan oleh Bupati Majalengka. Ini di Jawa Barat memang sangat masif ya. Kemarin LPMP dan PPP PAUD dan PP PAUD Dikmas Jawa Barat sudah melakukan rakor. Setelah itu mereka membentuk semacam tim ya di setiap kabupaten kota untuk menggolkan SK TPLD ya. Jadi setelah mereka melakukan rakor di tingkat provinsi dengan diikuti oleh berbagai unsur ya di kabupaten kota, setelah itu dibentuk tim dan setiap daerah punya tim yang mendorong pembentukan penyusunan SK TPLD, sehingga
kemarin sudah nyusul ya, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, lalu Kota Cirebon gitu ya. Jadi sangat masif ini di Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa dicontoh di Sulawesi Barat. Lalu setelah rakor tersusun ada draftnya. Nah, draft ini nanti dikirim ke Biro Hukum. Ya, Biro Hukum ini akan melakukan standarisasi regulasi ya, apakah dari sisi istilah, dari sisi nomenklatur gitu ya. Nah, nanti Biro Hukum yang akan membawanya ke meja gubernur atau bupati wali kota. Nah, kita diharapkan proses ini terus dikawal ya. Dinas Pendidikan, UPT itu mengawal sampai draft SK tersebut ada di meja gubernur, bupati wali kota dan ditandatangani. Nah, ini Bapak Ibu ada program prioritas yang bisa dijadikan program kerja gitu ya, salah satu program kerja. Jadi jangan juga karena prosesnya mungkin makan waktu gitu ya, jangan menunggu terbentuk TPLD, tapi Bapak Ibu juga setiap unsur bisa menjalankan program ini. Ya, yang pertama adalah program membacakan buku. Ya, guru atau tutor membacakan buku sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Orang tua membacakan buku kepada anak di rumah. Kenapa membacakan buku? Bapak Ibu semua, salah satu penelitian kolaboratif ya, peneliti Amerika dan Cina pada akhir 2020 menemukan terjadinya literasi loss ya. Waktu itu penelitiannya melibatkan anak-anak usia dini. Jadi anak-anak usia dini itu sangat terpukul ya kemampuan literasinya. Mereka juga mengalami ya tidak ada, sebagian anak tidak bisa membaca gitu gara-gara pembelajaran jarak jauh ya di Amerika sana gitu. Nah, kita di sini anak kelas 4 gitu ya, tidak bisa membaca ya. Nah, jadi diharapkan dengan membacakan buku setiap hari ya, guru misalnya sebelum memulai pembelajaran itu siswa kembali tertarik untuk membaca ya, apakah itu di rumah atau tempat dia bersosialisasi gitu ya. Terus orang tua juga membacakan buku. Nah, untuk anak yang sudah agak dewasa ya, apakah itu siswa SMP maupun SMA, orang tua nggak sekadar membacakan buku. Biasanya anak-anak yang sudah bisa baca buku itu tidak mau dibacakan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Mengajak anak berdiskusi tentang buku. Tentu saja buku yang disukai siswa ya, buku non pelajaran gitu ya, bukan buku pelajaran. Nah, jika ada problem dalam hal buku, Bapak Ibu bisa menggunakan buku digital ya. Buku digital pakai handphone tinggal diakses gitu ya. Di sini saya ada tiga sumber yang bisa diambil gitu ya. Yang pertama aplikasi Let's Read. Nah, ini bisa diunduh di Play Store atau di iOS ya. Nah, di sini Let's Read ini kebanyakan buku-buku untuk jenjang PAUD dan SD, tapi sekarang juga sudah beranjak ke jenjang SMP. Nah, ini bagus sekali buku-bukunya yang ada di Let's Read. Tidak saja buku-buku yang ditulis oleh penulis Indonesia dan tema Indonesia, tapi juga dari negara lain yang juga sudah diterjemahkan. Ya, apakah itu Thailand, Vietnam, ya, dan negara-negara lain. Dan uniknya juga ada buku yang dalam bentuk bahasa Jawa, bahasa Minangkabau dan berbagai daerah di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, Let's Read ini juga dibolehkan untuk dicetak, ya, dicetak, diperbanyak, tapi tidak untuk dijual. Nah, ini bisa nanti jadi salah satu program ketika misalnya salah satu unsur TPLD, ya, CSR, dunia industri misalnya punya CSR, nih saya punya uang, tapi bagaimana menggandakan buku? Mungkin salah satunya tadi penerbit bisa kalau ada buku yang perlu diperbanyak. Tapi misalnya kalau belum ada bahannya, nah ini bisa menggunakan Let's Read ya untuk diperbanyak. Ya, itu dibolehkan. Yang kedua adalah laman www.literasi.org. Sorry, maaf ini T-nya kecil ya, jadi literasi.org. Nah, di laman ini juga sama, banyak sekali buku yang bisa jadi rujukan untuk dibacakan atau baca sendiri ya. Buku-buku di sini sudah menjalani proses yang sangat panjang Bapak Ibu. Satu buku bisa dibuat dalam misalnya 1 tahun gitu ya, ada proses yang sangat panjang
sisi penulisan, editing, lalu uji keterbacaan gitu ya, sehingga ketika buku tersebut di laman tersebut diterbitkan ya secara online ya, secara digital, itu sudah melalui proses yang sangat panjang gitu ya. Terus lagi www.budi.kemdikbud.go.id. Nah, ini laman yang dibuat oleh Kemdikbud ya, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, di sini buku-buku yang bisa dibaca ya, bisa diakses itu mulai buku dari PAUD, SD, SMA hingga SMK ya. Nah, ini program membacakan buku. Berikutnya produksi dan distribusi buku ke satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Buku di daerah terutama kawasan 3T ya, kawasan pelosok itu sangat dibutuhkan ya. Buku-buku di sana itu sangat langka. Dan sangat terbukti bahwa buku cetak itu sangat efektif dalam mengentaskan literasi loss gitu ya, ketimbang buku yang dibaca melalui handphone ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya lebih suka baca buku yang cetak ya, karena di daerah itu akses kepada internet gitu ya, kuota itu sangat terbatas. Jadi nanti penulis, penerbit, dan Dudi bisa berkolaborasi memproduksi buku bacaan yang berkualitas. Perpustakaan keliling di satu pendidikan dan balai warga ya, jadi nanti Dinas Kearsipan Perpustakaan bisa mengirim ya mobil-mobil kelilingnya ya, berisi buku-buku untuk keliling ke satuan pendidikan dan balai warga. Yang ketiga, kolaborasi satuan pendidikan dengan TBM dan komunitas literasi. Ya, jadi TBM dan komunitas literasi mengadakan kegiatan literasi ya, apakah itu pelatihan, membacakan buku, mendongeng dan lain-lain, dengan melibatkan peserta didik ya. Jadi ada program yang dibuat oleh TBM dan komunitas literasi yang melibatkan peserta didik. Atau satuan pendidikan mengadakan kegiatan literasi dengan melibatkan TBM atau komunitas literasi. Ya, satu hal Bapak Ibu dalam gerakan literasi sekolah yaitu pelibatan publik. Sekolah didorong untuk melibatkan unsur-unsur eksternal di luar sekolah dalam mempercepat pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Ya, kepala sekolah, guru bisa mengundang penulis, penerbit, sastrawan, budayawan untuk masuk ke sekolah berbagi proses kreatif. Ya, bahkan bisa juga mengundang CEO misalnya, atau lagi seorang pengusaha sukses untuk berbagi ya. Sudah banyak sekolah yang membuat ruang seperti itu ya, namanya itu jadi ada program ya yang menyilakan orang-orang di luar sekolah ya, kaum profesional untuk atau pegiat literasi untuk berbagi ya kepada siswa dan guru. Nah, ini referensi Bapak Ibu yang bisa digunakan untuk dalam menjalankan program literasi. Ini sudah dari tahun 2016 ya, yang kami produksi di Kemendikbud, mulai dari panduan, lalu infografis, lalu seri manual ya yang lebih banyak gambar, juga pengalaman praktik baik ya yang sudah dilakukan oleh guru maupun pegiat literasi. Dan ada semua di ini, nanti bisa diunduh lewat tautan-tautan berikut ini. Ya, demikian materi singkat dari saya, mudah-mudahan bisa jadi pengantar diskusi kita lebih jauh lagi. Berikutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Silakan Pak Bahrun untuk memfasilitasinya. Terima kasih. Ibu dari Kabupaten Pasangkayu ya, saya nanti punya pantun loh Bu di akhir nanti ya, yang terkait dengan tempat Ibu tinggal. Ya, tadi Ibu bertanya tentang apa sih hubungannya antara TPLD dan Dinas Perpustakaan. Hubungannya sangat harmonis Bu, sangat erat ya, yang akan dibangun ya. Karena ini memang TPLD satu hal yang baru betul. Nah, jadi nanti Dinas Perpustakaan ya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah itu bisa menjadi salah satu unsur yang tergabung dalam tim pendamping literasi daerah. Banyak sekali sebenarnya sudah berjalan saya kira ya. Misalnya nanti salah satunya bisa disebutkan ada program mobil keliling ya, mobil berisi buku keliling ya. Nah, nanti alangkah lebih terkoordinasi lagi ya dengan unsur lain, misalnya bagian literasi ketika nanti gabung dalam
TPLD. Misalnya nanti bisa saja Dinas Perpustakaan ya itu berkolaborasi dengan pegiat literasi dalam misalnya kunjungan ke suku terasing tadi ya, suku pedalaman ya, misalnya dengan membawa buku ya, Dinas Perpustakaan membawa buku dan teman-teman pegiat literasi mengadakan program kegiatan di sana, apakah itu kegiatan membacakan buku, berbagi buku gitu ya, atau misalnya kegiatan pengetasan buta aksara ya, pemberian materi tentang calistung ya. Beberapa waktu yang lalu juga Mendikbud ya, Nadiem Anwar Makarim berkunjung ke Jambi ya, ketemu ke suku anak dalam ya di Jambi sana ya, ke PKBM-nya. Nah di sana juga beliau mengatakan negara harus hadir dalam pengentasan buta aksara di sana dan terutama program literasinya ya, pengadaan buku gitu ya. Kita mendorong juga agar suku anak dalam yang belum bisa membaca itu diupayakan bisa membaca semua ya, karena di sana sangat real Bapak Ibu, saya kira juga dialami oleh suku-suku ya yang terasing ya di pedalaman. Mereka itu dalam melakukan transaksi itu akan mengalami penurunan ini ya, posisi tawar ketika mereka tidak tahu alat tukar ya berupa uang ya, mereka misalnya tidak bisa berhitung ya. Jadi ketika mereka bisa calistung, minimal calistung, mereka itu minimal tidak dibohongi saat melakukan transaksi ya. Nah jadi apa yang bisa dilakukan, misalnya Ibu dari Dinas Perpustakaan Ibu ya, atau agama Bu ya nanti bisa bergabung Ibu dalam TPLD nanti, yang salah satu programnya adalah pengentasan buta aksara ya, dan juga peningkatan kompetensi literasi bagi suku terasing ya. Saya kira ini suatu hal yang sangat bagus Ibu, dan nanti bisa jalan bareng-bareng ya. Kalau di TPLD mungkin nanti Ibu bisa gabung di sana ya, bisa diakomodasi. Kalau udah ketemu berbagai unsur tadi Ibu, itu udah sangat bagus ya. Ibu bisa ngobrol dengan teman-teman pegiat literasi, bisa ngobrol dengan dosen atau akademisi, dengan dunia industri. Saya kira ini suatu hal yang sangat positif. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bu Asia. Ya, terkait dengan soal-soal ANBK ya. Jadi ini kan asesmen nasional. Sebenarnya itu yang ada selama ini ya, yang kelihatan itu guru-gurunya itu kayak gerabak geruduk mencari soal, cara membuat, cara menjawab soal gitu ya. Padahal sebenarnya yang perlu dilakukan adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk membaca buku sebanyak-banyaknya ya. Jadi kunci utama dalam, kalau di SD SMP itu AKM ya, asesmen kompetensi minimum, itu sebenarnya siswa makin banyak baca buku ya. Dengan makin banyak baca buku, lalu guru memfasilitasi dalam hal diskusi, lalu menceritakan kembali isi bacaan dengan berlatih terus menerus, itu insya Allah pemahaman siswa bagaimana memahami bacaan itu akan lebih kuat gitu ya. Hotsnya bisa dari sana. Jadi bukan bagaimana cara mengerjakan soal gitu ya. Kemampuan seorang siswa dalam hotnya high thinking skill itu bukan bagaimana menjawab soal, tapi bagaimana memahami bacaan yang dia baca. Jadi ternyata masih banyak guru yang memahami bahwa AKM itu sama dengan UN ya. UN itu kan bagaimana menjawab soal dengan benar ya kan, ada rumus-rumusnya gitu. Tapi kalau AKM itu lebih pada ke pemahaman siswa ya, dalam memahami bahan bacaan yang memang sudah didesain. Ketika siswa bisa menjawab pertanyaan itu, maka siswa memiliki kemampuan HOTS ya. Jadi yang perlu dilakukan guru atau sekolah agar siswanya bisa menghadapi AN ya atau AKM, yaitu memberi kesempatan sebaik-banyaknya kepada siswa untuk membaca buku ya, buku non teks pelajaran terutama. Nah disinilah urgensi, salah satu urgensi terbentuknya TPLD. Jadi karena memang di mana banyak sekali daerah gitu ya, mungkin di Sulawesi Barat juga banyak mengalami kelangkaan buku,
ketika TPLD sudah terbentuk, ada unsur dari unsur penerbitnya, dinas pendidikan, terus lagi dari unsur penerbit, penulis, lalu dunia industri, itu bisa buku-buku bisa segera diadakan gitu ya. Apakah itu dengan memproduksi langsung ya, dengan bahan bacaan yang sudah ada yang dicetak ulang, atau dengan membuat yang baru. Misalnya dinas pendidikan nih, salah satu bentuk kolaborasinya ya, dinas pendidikan itu kan punya dana DAK ya kan. Nah, dana DAK tersebut bisa digunakan untuk mencetak buku sebanyak-banyaknya ya. Nanti usulannya itu bisa dari pegiat literasi atau dari guru ya, buku-buku yang dibutuhkan seperti apa sih, buku-buku bacaan gitu ya, yang berguna untuk siswa. Jadi dinas pendidikan bisa menerima usulan judul buku yang perlu dibeli ya, untuk didistribusi kepada sekolah. Nah, terus yang kedua, dinas pendidikan juga bisa mendorong sekolah ya. Sekolah itu punya dana BOS. Sejak 2020, dana BOS itu tidak untuk alokasi pengadaan buku itu tidak dibatasi oleh persentase. Sebelumnya kan 20%. Nah, sekarang untuk pengadaan buku itu tidak dibatasi. Artinya sekolah pun bisa menggunakan untuk membeli buku sebanyak-banyaknya gitu ya, bisa 50% misalnya, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ya, jadi ini satu hal dari regulasi sudah didorong literasi punya porsi yang sangat besar ya dalam penggunaan dana BOS. Nanti Dudi juga dalam struktur TPLD nanti bisa diarahkan ya CSR-nya untuk pengadaan buku. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama terkait dengan pengadaan bahan bacaan. Terus yang kedua terkait dengan pelibatan pegiat literasi atau komunitas literasi dalam mendorong pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Nah, ini memang perlu proses ya. Nah, disinilah ketika nanti TPLD terbentuk, dinas pendidikan bisa menjadi fasilitator ya kepada sekolah dan satu pendidikan dan pegiat literasi dalam menjalankan program literasi bareng-bareng bersama-sama. Dulu saya pernah berpikir salah satu cara agar program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran itu lebih asyik ya diikuti siswa, itu misalnya bisa mengundang pendongeng masuk ke sekolah. Siswa satu kelas didatangi oleh pendongeng ya, di mendongeng ya kan. Jadi kegiatan membacanya itu nggak selalu mesti diisi dengan membaca saja, tapi misalnya bisa mengundang orang berbagai kreativitas, proses kreatif gitu ya dalam membuat buku, atau nanti bisa minta pegiat literasi ya untuk datang berbagi ilmunya, bagaimana cara menulis. Itu udah suatu hal pelibatan yang sangat bagus gitu. Nah, ini nanti bisa difasilitasi oleh dinas pendidikan. Nah, terus saya bersyukur ya SKTPLD sudah sampai Biro Hukum, berarti LPMP sudah menjalankan fungsi dengan baik ya, dan berkoordinasi dengan berbagai unsur ya. Alhamdulillah saya pernah berinteraksi langsung dengan Kepala LPMP Sulbar ya, Pak Alam ya. Alhamdulillah beliau sangat baik dan begitu perhatian terhadap literasi, dan saya yakin Sulawesi Barat ini bisa menjadi provinsi yang terdepan ya terkait dengan pengembangan literasi dan numerasi. Mungkin itu dulu Mbak Mira, mudah-mudahan bisa menjawab. Nanti kalau curhatan bisa lewat WhatsApp aja juga bisa. Misalnya kami terus mendorong sekolah, meskipun di masa pandemi ini kami mendorong sekolah tetap menjalankan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran. Nah, mungkin di sini dari unsur dinas pendidikan bisa bercerita apakah itu terus berjalan gitu ya. Karena dengan fakta yang terjadi di lapangan Bapak Ibu, kegiatan membaca itu merupakan obat yang sangat ampuh ya dalam mengentaskan learning loss dan literasi loss ya. Fakta anak-anak banyak yang tidak bisa membaca ya karena kelamaan belajar dari rumah, itu udah tidak terbantahkan lagi. Makanya satu hal yang kami dari kementerian dorong adalah program literasi yaitu membaca buku itu tetap berjalan. Mungkin nanti dinas pendidikan bisa di sini ada unsur dinas pendidikan Bapak ya. Oke, nanti bisa terbentuk. Terus lagi yang kedua ini mohon bercerita mungkin Pak Bahrun atau dari
LPMP bisa bercerita dalam pembentukan SK TPLD mungkin ada ini nggak semacam kendala gitu, misalnya ada unsur yang agak susah untuk diakomodasi ya, mungkin perwakilannya tidak bersedia gitu ya, mudah-mudahan sih enggak gitu ya. Maksudnya kira-kira ada nggak sih kendala dalam penyusunan TPLD yang ini tentu saja bisa menjadi praktik baik ya bagi daerah-daerah yang lain. Mungkin itu dulu para peserta, Bapak Ibu yang ada di sini nanti bisa menggunakan RTL tersebut sebagai salah satu program kerja dalam setelah terbentuknya TPLD. Nah, mudah-mudahan juga sama seperti unsur di provinsi, unsur TPLD di kabupaten kota juga bisa mengadopsi ya dari berbagai unsur tadi ya. Jika memang ada individu yang tidak terakomodasi dalam TPLD di tingkat provinsi ya, bisa juga nanti dimasukkan ke TPLD di tingkat kabupaten kota gitu. Jadi biar semakin banyak orang yang bisa berkontribusi gitu ya dalam gerakan literasi ini. Terima kasih Pak Parenta atas informasinya. Makan bau piapi di Mamuju, icip-icip palo butung di Mamasa. Gerak bersama literasi maju, bentuk TPLD satukan rasa. Duhai indah pantai Koa-Koa di Fova Sanggayu Kota. Lihat balapan gerobak sapi, aduh asyiknya. Malakbi budaya kerja kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.